warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya diberi kesempatan untuk memaparkan mengenai budaya positif yang selama ini kami pelajari di dalam guru penggerak. Kalau kita berbicara mengenai budaya positif, kita menuju ke latar belakangnya dulu. Kita tahu suatu bangsa dikatakan maju itu apabila bisa dilihat dari perkembangan pendidikan, karena kita tahu sendiri di mana pendidikan itu merupakan suatu fondasi dari suatu perkembangan di dalam peradaban suatu bangsa. Apabila pendidikannya itu maju, pendidikannya baik, otomatis peradaban di dalam bangsa itu juga akan terlihat baik. Dan pendidikan dikatakan baik itu apabila di dalam suatu pendidikan itu adalah memerdekakan anak, di mana di dalam memerdekakan ini pendidikan itu kita tidak boleh menuntut, tapi kita menuntun hak anak. Itu sama seperti filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di dalam filosofi yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu harus berhamba kepada anak. Kita berhamba kepada anak itu kita tidak boleh menuntun, kita tidak boleh menuntut, kita tidak boleh memaksa, tapi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana anak itu tinggal, kita sesuaikan. Di mana dan zamannya seperti saat ini kan adalah zaman yang modern. Berarti kita tentukan sesuai zaman teknologi itu. Selain itu pula, kita sebagai seorang pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani. Kalau kita tahu petani itu kalau dia menanamnya padi, pasti munculnya akan padi. Tidak mungkin menanam padi itu akan muncul yang namanya jagung. Begitu juga untuk pendidikan. Pendidikan itu juga sama, ketika kita mendidik anak, kita tidak boleh memaksakan kehendak anak. Gitu loh. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan apa yang dia bisa. Makanya di dalam trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama adalah Engaso Sungtulodo. Kita sebagai seorang pendidik itu adalah di depan sebagai toladan, memberi contoh. Terus yang kedua, Enmadyo Mamkarso, di tengah kita sebagai seorang penuntun, kita menuntun, kita memberi semangat kepada anak. Terus yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang kita sebagai pendorong anak untuk menjadi yang lebih baik, karena kita tahu yang namanya belajar itu menjadi orang yang lebih baik dari sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang kurang bisa. Maka pendidikan ini sifatnya adalah tidak memaksa, melainkan menuntun sesuai dengan kodratnya, kodrat anak yang dimiliki. Kalau kodrat anaknya itu adalah dia bermain, berarti kita menuntun anak sesuai dengan kesenangan mereka bermain. Tetapi harus ada bertanggung jawab sebagai kita sebagai seorang guru yang sebagai seorang pengontrol. Selain diibaratkan sebagai seorang petani, pendidik pula itu diibaratkan sebagai seorang tukang kebun. Dimana kalau kita tahu yang nama tukang kebun itu kan dia merawat tumbuhan untuk menjadi yang baik, lebih subur. Sama kita sebagai seorang pendidik itu juga merawat anak, tumbuh kembangnya anak, sehingga anak itu menciptakan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam anak, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikis. Kalau kita berbicara mengenai karakter anak, berarti kita berbicara mengenai fenomena gunung es. Kalau kita lihat di Bapak-Ibu, yang namanya fenomena gunung es itu seorang pendidik sama halnya nanti kita mengibaratkan sebagai seorang hanya terlihat di atas, tetapi di bawahnya kita tidak tahu seberapa dalam sih dalamnya. Yang namanya tukang kebun itu kan dia merawat tanaman sama, jadi yang lebih baik untuk fenomena di dalam yang lebih cantik. Sama, kita seorang pendidik kita juga harus merawat murid kita, merawat siswa kita.
Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga nanti akan menjadi tumbuh kembangnya suatu nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid, baik dalam segi fisik maupun dalam segi psikisnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai karakter yang ada di dalam anak didik kita atau di dalam murid itu, kita ibaratkan sebagai sebuah gunung es. Kalau kita lihat yang namanya gunung es itu, yang hanya kita bisa lihat itu kan di permukaan saja. Kalau di bawah permukaan itu kan kita tidak bisa melihatnya. Nah, sama halnya juga seperti itu. Karakter yang ada di dalam diri siswa itu hanya bisa kita lihat 12% yang ada di kita lihat secara umum, secara permukaan saja. Tetapi karakter yang ada di dalam diri siswa itu, di dalam bawah sadarnya yang sebanyak 88% itu tidak bisa kita lihat secara utuh. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan suatu nilai-nilai kepercayaan agar bisa menjadi suatu karakter itu? Berarti apa? Apa yang ada dalam diri siswa itu kita pupuk, kita tumbuh untuk menjadi yang lebih baik. Semisal seperti ini, suatu perkataan itu kan akan mempengaruhi suatu pikiran, di mana pikiran yang ada di dalam siswa itu nanti bisa mempengaruhi suatu tindakan siswa. Kalau tindakan seperti itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan suatu habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah nanti yang menjadikan suatu perilaku atau identitas hakiki dan karakter siswa yang ada di dalam diri siswa sesungguhnya. Next. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai suatu disiplin. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, kita masih ingat biasanya itu kata disiplin itu hubungannya dengan tata tertib atau hukuman yang teratur atau kepatuhan. Sekarang bisa kita lihat menurut seorang tokoh yang bernama Diana Gosen, disiplin itu berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu belajar dan pengikut atau murid. Di mana di sini bisa diartikan bahwa disiplin itu dia sebagai pengontrol diri, bagaimana cara menguasai diri untuk memilih tindakan atau mengacu nilai-nilai yang menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti ini, disiplin itu adalah suatu tindakan yang mengontrol diri kita untuk menjadi lebih baik. Selain itu untuk menghargai orang lain, juga menghargai dirinya sendiri. Next. Nah, sekarang adalah motivasi. Kalau kita berbicara motivasi, itu ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Di antaranya yang satu adalah motivasi untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya siswa itu merasa termotivasi karena apa? Supaya tidak dihukum. Kadang seperti itu, ya kan? Alasan siswa untuk termotivasi, atau mungkin kita juga seperti demikian. Supaya anak itu nanti tidak dapat hukuman, kita harus memotivasi siswa untuk apa? Menjadi yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Tapi ingat, kalau kita berbicara mengenai motivasi, jangan sampai kita keliru. Jangan-jangan motivasi yang kita lakukan itu dia adalah sebagai hukuman. Terus yang kedua adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak mungkin termotivasi karena mungkin dapat hadiah. Contoh saja, semisal anak termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalau anak termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, berarti di sini nanti kan ada pikiran anak, kalau dapat nilai bagus, berarti nanti aku dapat hadiah dari bapak atau ibu guru wali kelas. Maka biasanya penghargaan itu bisa jadi, atau motivasi dalam bentuk penghargaan bisa jadi akan mengharapkan imbalan, dan itu tidak timbul dari dirinya sendiri. Dan jangan salah, kalau motivasi seperti itu bisa saja mengakibatkan siswa yang lain itu malah dia merasa terhukum. Karena apa? Paling yang dapat itu, saya tidak dapat, berarti dia merasa terhukum. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih suatu motivasi. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka ingat. Itu malah lebih baik, itu akan menjurus ke yang segi positif. Karena apa?
Dengan adanya motivasi ini akan menimbulkan suatu keyakinan untuk menjadi orang yang lebih positif gitu. Jadi ketika kita nanti memberi motivasi ke anak, kita harus bisa memilih mana sih motivasi yang harus kita berikan. Alasannya apa? Jangan sampai justru motivasi itu nanti menjadi bumerang buat kita maupun diri anak, atau juga bisa jadi menjadi hukuman buat diri anak pula. Next, keyakinan kelas. Kadang kita bingung akan membedakan apa keyakinan kelas dan apa pula yang menjadi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berarti sifatnya adalah memaksa, harus, kalau tidak dilaksanakan berarti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Itu adalah peraturan kelas. Berbeda kalau kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti dari siswa itu merasa dia termotivasi. Dari sinilah siswa nanti akan merasa menumbuhkan budaya positif, disiplin positif yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Next. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Biasanya prosedur pembentukan keyakinan kelas yang harus kita ketahui, yang pertama kita akan ada curah pendapat bagi siswa. Apa sih yang kita butuhkan di sekolah, di kelas tersebut? Apa sih yang harus akan kita lakukan supaya nanti pembelajaran lebih nyaman dan lebih enak? Seperti itu. Jadi ada curah pendapat. Kemudian dari curah pendapat apa yang disampaikan oleh siswa itu dicatat. Setelah dicatat, kita akan, dan jangan lupa ketika pencatatan itu kita akan menggunakan kalimat-kalimat positif. Karena apa? Kalimat-kalimat positif itu nanti yang bisa membentuk karakter dari siswa itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah menjadikan peraturan kelas atau keyakinan kelas itu sebagai apa? Pengambil suatu kebijakan. Jadi gini, kita mengambil sesuatu atau kita memutuskan keyakinan kelas, kita ambil suatu kebijakan kelas yang disepakati oleh bersama. Dan ingat, keyakinan kelas itu harus ada tanda tangan dan disepakati bersama, sehingga apa? Satu kelas atau warga satu kelas itu bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawabnya. Terus next, di sini ada perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berarti sifatnya itu sangat menyakitkan, itu hukuman. Dan hukuman itu biasanya bersifat apa? Pasif, agresif, meningkat. Biasanya itu bersifatnya harus dia mengikat. Itu. Berbeda kalau sanksi atau konsekuensi. Kalau sanksi itu berasal dari disiplin. Sanksi itu biasanya sesuatu terjadi apabila dia tidak melaksanakan. Seperti itu adalah sanksi. Berbeda restitusi. Kalau restitusi itu berarti kesadaran untuk pilihan. Terus yang berikutnya, biasanya sanksi itu sifatnya sama, walaupun jangka pendek tetapi tidak nyaman. Berbeda. Kalau restitusi itu sifatnya dia menguatkan. Nah, untuk sanksi, korban itu diabaikan, entah dia itu merasa tersakiti atau tidak. Tetapi kalau restitusi tidak, gitu. Restitusi tidak ada korban, tetapi sebagai penguatan untuk apa? Menimbulkan rasa disiplin yang lebih positif. Next lagi. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam manusia, yang itu juga 5 kebutuhan dasar yang ada dalam diri siswa masing-masing. Di antaranya 5 kebutuhan itu adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu. Berarti apa? Kebutuhan siswa untuk kedepannya dia bertahan dalam belajar, dia merasa nyaman, terus tidak ada tekanan, seperti itu. Terus yang berikutnya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kalau kebutuhan akan cinta dan kasih sayang berarti sebagai seorang pendidik kita memberikan cinta, kita memberikan sayang, kita memberikan perhatian kepada siswa agar siswa itu merasa terlindungi di dalam belajar. Dia tidak merasa terkekang di dalam suatu pembelajaran.
Terus yang berikutnya adalah kebebasan atau bersifat freedom. Itu. Jadi apa? Yang namanya pembelajaran atau kita belajar itu kita tidak boleh memaksakan. Jadi siswa itu mempunyai kehendak, maka timbullah tadi ada keyakinan kelas juga. Terus bersifat fun atau kesenangan. Kita masih ingat yang namanya belajar atau pendidikan itu kan berpihak kepada anak. Kita tidak memaksakan kehendak anak sesuai dengan kodratnya, dan kita tahu kodrat anak itu dalam belajar itu adalah dia bermain. Maka apa? Di sini kita memberi kesenangan kepada anak. Terus yang berikutnya adalah kekuatan itu. Jadi kita menimbulkan apa? Rasa percaya diri kepada anak. Itu. Next. Nah, di sini ada disiplin positif yang berpusat pada anak dengan pendekatan terima kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua sebagai pembuat orang bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantauan. Yang kelima adalah manajer. Di sini saya akan memaparkan satu-satu. Yang pertama mengenai penghukum. Kalau kita berbicara penghukum, berarti adalah kita berbicara posisi guru yang menghardik. Menghardik berarti apa? Kita menunjuk atau menyindir siswa. Jadi siswa itu terasa tersakiti. Misal baik berupa fisik maupun berupa psikis. Contohnya, anak mungkin terlambat, kita suruh oke, karena kamu terlambat, silahkan kalian lari. Berarti apa? Di sini posisi kita sebagai penghukum, tapi berupa fisik. Nah, berbeda kalau berupa psikis. Berarti apa? Kita menyuruh anak, karena kamu tidak mengerjakan PR, silahkan kamu buat surat pernyataan. Berarti di sini kita sebagai seorang guru itu dia bersifat sebagai apa? Pengontrol, kita sebagai penghukum. Dan biasanya kalau kita guru sebagai seorang penghukum itu nanti hal negatif yang timbul, anak akan menjadi seorang pemberontak. Bahkan kadang juga anak itu akan bisa berbohong dan menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena dia takut dihukum. Itu. Next. Terus yang berikutnya adalah orang membuat bersalah. Biasanya seperti ini. Anak ribut, kita sebagai seorang pendidik masuk supaya anak tidak ribut, kita diam saja. Dari diam ini nanti anak itu merasa apa? Oke, guruku diam, berarti supaya guruku tidak marah, saya juga harus diam. Berarti saya membuat kesalahan. Berarti apa? Ini salah satu bentuk anak salah satu bentuk kita membuat anak menjadi bersalah seperti itu. Biasanya menggunakan suatu keheningan atau lembut, bahkan kadang ada pula dengan kata-kata halus tetapi nyonsewunya nades seperti itu. Next. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Biasanya teman itu tidak menyakiti murid dan tetap mengontrol secara persuasif. Misalkan seperti ini. Oke, kamu silahkan pulang biar nanti ibu yang membersihkannya, seperti itu. Atau mungkin kita ada dengan cara bercanda pula. Berarti di sini adalah posisi kita terhadap anak sebagai teman. Next. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Kalau posisi kita sebagai seorang guru dan sebagai monitor atau pemantau, berarti kita mengawasi, kita bertanggung jawab kepada apa yang kita awasi. Misalkan siswa, dia sesuai nggak sih aturan? Biasanya kan di sini kita nilai, ada kan penilaian karakter anak itu berdoa nggak sih? Kayak gitu kan? Berarti posisi kita sebagai seorang pemantau, dia mengerjakan nggak sih? Seperti itu. Berarti posisi kita dia sebagai seorang pemantau. Biasanya sebagai seorang pemantau itu kita memperhitungkan dengan catatan-catatan dan yang ada. Otomatis guru ini tetap sebagai seorang pengontrol bagi siswa. Itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah manajer. Nah, kalau
posisi kita sebagai seorang manajer ini, berarti guru bersama siswa itu mempersilahkan siswa. Misalkan siswa ada masalah, guru mempersilahkan siswa untuk apa? Dia menyadari apa kesalahan, kemudian guru bersama siswa atau guru mendampingi siswa untuk mencari solusi apa yang dia lakukan tadi, bagaimana supaya besok tidak terulang lagi. Itu. Dan dari sinilah, dari kelima inilah biasanya kalau kita ingin bisa menciptakan sesuatu hal yang positif dalam diri siswa, lebih baik kita berada di dalam posisi manajer. Karena apa? Di dalam posisi manajer ini nanti yang namanya siswa, dia akan melakukan tindakan positif, disiplin positif pada dirinya sendiri, dan dia akan merasa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan itu akan menimbulkan karakter positif kepada dirinya sendiri. Next, yang berikutnya yang terakhir adalah mengenai restitusi. Kalau kita berbicara mengenai restitusi, itu adalah mengenai proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Atau mungkin restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Seperti tadi, ketika kita menjadi seorang manajer, kita mengajak anak untuk mencari apa? Masalahnya apa sih? Kemudian kita bersama anak berkolaborasi mencari apa penyelesaiannya, sehingga apa? Dari sinilah nanti apa? Anak bisa masuk ke dalam kelompoknya lagi. Dia bisa tahu, oh ternyata apa yang dia lakukan salah. Untuk lebih baiknya ke depannya saya harus seperti ini. Dia akan menyadari dengan kesendirian tanpa ada keterpaksaan. Nah, ini kita sebut dengan nama restitusi. Nah, kalau kita berbicara mengenai restitusi, berarti kita berbicara mengenai segitiga restitusi. Di mana di dalam segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah. Apa yang dia lakukan, kita harus mengetahui ada tindakan yang salah dari siswa, biasanya seperti itu. Terus yang berikutnya, kita menanyakan keyakinan seperti apa sih kesalahan yang kamu buat, nanti kedepannya bagaimana kalau kamu lakukan terus-menerus. Jadi anak menemukan kesalahannya dia sendiri, terus kalau kedepannya dia lakukan nanti berakibat apa buat dia tanpa kita paksakan. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai manajer atau pengarah saja. Terus selanjutnya adalah menstabiliskan identitas. Dari sinilah nanti anak akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Sebelumnya saya terima kasih. Budaya positif diperlukan di dalam sebuah sekolah, digunakan untuk menggali potensi setiap peserta didik untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif, anak lebih bertanggung jawab di sekolah, dan itu bagus sekali untuk